Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, sebelum memulai presentasi pada kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Afilana dari Santi. Nama saya Nindya Analia. Perkenalkan, nama saya Novel Akbar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah video pembelajaran terkait mata kuliah analisis kredit dan pembiayaan yang berjudul Ekspansi Teoritis Pembiayaan Modal Ventura sebagai Paradigma Kemitraan Strategis dan Faktor Penghambat serta Batasan dalam Modal Ventura. Pertama-tama, pernah nggak sih kalian bertanya bagaimana startup bisa berkembang cepat meskipun belum untung? Dan dari mana dana dan dukungan strategis itu datang? Maka dari sinilah modal ventura berperan. Di video kami kali ini, kami akan membahas mulai dari konsep dasar modal ventura, teori pendukung modal ventura, praktik modal ventura, dinamika pasar global, dan strategic management integration. Maka langsung saja di slide pertama ada konseptualisasi teoritis pembiayaan modal ventura. Apa sih modal ventura itu? Secara sederhananya, modal ventura adalah bentuk pendanaan untuk bisnis yang sedang berkembang, terutama startup. Berbeda dengan pinjaman bank, modal ventura tidak menuntut bunga atau cicilan tetap. Jadi sebagai gantinya, investor modal ventura masuk sebagai pemilik saham dan ikut menanggung risiko bersama perusahaan. Jadi kalau bisnisnya sukses, mereka ikut untung. Tapi kalau gagal, risikonya juga ditanggung bersama. Maka tujuan dari modal ventura yaitu membantu sebuah bisnis untuk berkembang. Dan dalam dunia modal ventura ada dua istilah penting, yaitu smart money dan dumb money. Dumb money artinya investor hanya memberikan dana lalu pasif, sedangkan smart money jauh lebih dari itu. Artinya investor ikut terlibat memberikan arahan bisnis, pengalaman manajerial, jaringan, dan strategi. Inilah yang membuat modal ventura sangat bernilai bagi startup, karena mereka bukan cuma dapat uang, tapi juga mentor dan partner bisnis. Konsep ini sejalan dengan agensi teori Jensen dan McLean, di mana hubungan principal agent tidak didasarkan kontrak finansial, tetapi juga mekanisme monitoring dan value creation yang saling menguntungkan. Kalau dari perspektif teori stakeholder Freeman, modal ventura berperan sebagai stakeholder yang memiliki kepentingan jangka panjang terhadap kesuksesan saham. Artinya, investor dan startup itu sama-sama ingin perusahaannya tumbuh dan sukses. Berbeda dengan investasi tradisional yang fokus pada risk-return trade-off, modal ventura menerapkan asymmetric risk-return profile, di mana potensi kerugiannya terbatas pada jumlah investasi, sementara potensi keuntungannya bersifat unlimited. Terus di slide berikutnya ada teori pendukung modal ventura. Di sini ada 3, yaitu yang pertama modern portfolio theory atau MPT, yang menjelaskan kenapa investor menanamkan dana ke banyak startup sekaligus untuk mengurangi risiko. Terus yang kedua ada agency theory, hubungan antara limited partner dan general partner. Agensi teori ini mengatur hubungan antara pemilik dana dan pengelola investasi. Terus yang ketiga, informasi economics, menyoroti peran informasi dalam mengurangi risiko investasi. Sama dengan halnya yaitu menekankan pentingnya informasi untuk mengurangi risiko investasi. Jadi semua teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan cara kerja modal ventura. Itu saja dari saya, kemudian di slide berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi bisa disimak. Praktik modal ventura di Indonesia. Indonesia memiliki regulasi yang mengatur modal ventura melalui POJK nomor 35 2015 dan POJK nomor 25 2023. Regulasi ini menyesuaikan praktik internasional dengan kondisi lokal, termasuk pengenalan modal syariah atau MVS. MVS menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti larangan riba, gharar, dan masyrir, serta menggunakan akad musyarakah, mudharabah.
MVS juga bukan hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga menekankan pada keadilan dan kesejahteraan sosial, sehingga sejalan dengan nilai budaya dan agama masyarakat Indonesia. Dinamika pasar global atau market efficiency dan behavior finance. Lonjakan investasi pada teknologi AI di tahun 2024 dapat dijelaskan melalui Innovation Adaptation Theory, di mana AI diposisikan sebagai general purpose teknologi yang memiliki dampak luas dan kemampuan untuk berkembang secara skala besar atau high scalability, sehingga mendorong adopsi cepat oleh berbagai sektor. Sementara itu, volatilitas pasar di tahun 2025 dianalisis melalui behavioral finance theory, khususnya terkait persepsi risiko dan sentimen investor yang memicu risk of sentiment atau kecenderungan untuk menghindari aset beresiko. Kondisi ini turut menjelaskan mengapa pasar IPO mengalami stagnansi on ice, sebagaimana dijelaskan oleh market timing theory yang mengatakan bahwa kesuksesan IPO sangat bergantung pada kondisi pasar dan sentimen investor. Strategic Management Integration. Strategic Management Integration yaitu konsep atau proses menggabungkan berbagai aspek dari manajemen strategis ke dalam satu kesatuan yang terpadu dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi dapat berjalan secara selaras dan efektif, sehingga organisasi dapat mencapai tujuan jangka panjangnya. Strategic Management Integration memfasilitasi kolaborasi erat antara pendiri dan investor. Modal Ventura dalam merumuskan dan menjalankan strategi yang efektif untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bisnis. Di sini saya akan melanjutkan bab 2 yaitu faktor penghambat dan batasan dalam modal Ventura. Meskipun modal Ventura memiliki peran besar dalam mendukung pertumbuhan startup, praktiknya tidak selalu berjalan mulus. Ada sejumlah hambatan dan batasan yang dapat mengurangi efektivitas modal Ventura, terutama terkait informasi, pengawasan, regulasi, serta keterbatasan sumber daya. Kita lanjut, faktor utama penghambat dan lanjutan dalam modal Ventura. Poin pertama yaitu asimetri informasi. Dalam modal Ventura, entrepreneur atau perusahaan memiliki informasi lebih banyak tentang potensi bisnis dibandingkan investor. Nah, hal ini menimbulkan adverse selection atau investor sulit membedakan startup baik dan buruk, dan moral hazard setelah dana diberikan. Untuk mengatasinya, digunakan mekanisme screening dan signaling seperti reputasi, tim manajemen, atau dukungan investor terkenal. Yang kedua adalah kontrak tidak lengkap dan renegosiasi. Nah, kontrak antara investor dan entrepreneur tidak mampu memprediksi semua kondisi masa depan menurut Hart dan Moore pada tahun 1988. Akibatnya, sering terjadi renegosiasi saat situasi berubah. Risiko hold up problem muncul ketika salah satu pihak memanfaatkan celah kontrak untuk keuntungan sendiri. Seperti investor modal Ventura mendanai startup untuk mengembangkan teknologi baru. Setelah teknologi itu berhasil, entrepreneur menolak kesepakatan awal dan menuntut bagian keuntungan lebih besar karena merasa perannya lebih penting. Hal ini investor tuh tidak bisa memaksa karena kontrak awal tidak mengatur situasi ini dengan jelas. Poin yang ketiga adalah moral hazard dan konflik kepentingan. Setelah pendanaan diberikan, entrepreneur bisa bertindak tidak sesuai kepentingan investor, menurut Jensen dan McLean pada tahun 1976. Misalnya, menggunakan dana untuk proyek berisiko tinggi atau kepentingan pribadi. Investor mencoba mengurangi ini melalui mekanisme monitoring dan insentif berbasis kinerja. Namun hal ini menambah biaya. Setelah investor memberikan dana ke entrepreneur, terjadi perbedaan kepentingan. Investor ingin dana digunakan untuk mengembangkan bisnis secara hati-hati, sementara entrepreneur mungkin mengambil risiko tinggi atau memakai dana tidak sesuai tujuan karena kerugiannya ditanggung bersama. Selanjutnya ke poin 4, keterbatasan sumber daya manusia dan jaringan. Investor modal Ventura butuh SDM ahli dengan gabungan keahlian keuangan, teknologi, dan kewirausahaan. Kelangkaan talenta seperti ini menjadi hambatan dalam industri, menurut Becker tahun 64. Selain itu, jaringan sosial yang terbatas membuat investor sulit mendapatkan peluang investasi atau dukungan strategis.
Poin yang kelima, kompleksitas monitoring dan biaya tinggi. Proses pengawasan investasi membutuhkan biaya besar dan keahlian tinggi. Monitoring yang terlalu ketat bisa menurunkan kreativitas startup, sementara yang terlalu longgar meningkatkan risiko kegagalan, keterbatasan informasi, dan kemampuan investor memperparah tantangan ini. Lanjut ke poin 6, bias perilaku investor. Nah, investor tidak selalu rasional. Mereka sering terpengaruh oleh bias kognitif seperti loss aversion atau takut rugi sehingga enggan reinvest. Yang kedua, availability heuristic atau terlalu fokus pada pengalaman terakhir. Yang ketiga, confirmation bias, hanya mencari bukti yang mendukung keyakinannya. Dan yang terakhir, herd behavior, ikut-ikutan tren investasi. Poin terakhir yaitu hambatan regulasi dan institusional, yaitu lingkungan hukum dan regulasi yang lemah membuat perlindungan investor rendah, biaya transaksi tinggi, dan akses modal asing terbatas. Ketidakpastian regulasi ini juga mendorong investor menunda investasi karena risiko tinggi. Selanjutnya kita masuk ke batasan dalam modal Ventura. Dalam batasan modal Ventura, yang pertama itu durasi investasi terbatas 5-10 tahun. Maksudnya itu modal Ventura bukan pendanaan jangka panjang. Investor biasanya hanya berinvestasi 5-10 tahun, kemudian harus keluar. Artinya mereka fokus pada pertumbuhan cepat dan profit dalam waktu terbatas. Akibatnya startup sering ditekan untuk berkembang terlalu cepat, padahal belum stabil. Yang kedua, ketergantungan pada exit strategi atau IPO atau akuisisi. Investor hanya bisa mendapatkan keuntungan ketika terjadi exit, yaitu startup dijual atau akuisisi atau go public. Kalau tidak ada pembeli atau IPO gagal, investor sulit mencairkan keuntungan. Jadi kesuksesan modal Ventura sangat tergantung pada keberhasilan exit strategi ini. Yang ketiga, kontrol dan keterlibatan manajemen dapat menimbulkan konflik. Investor sering ingin ikut mengatur arah bisnis agar investasi aman, sementara entrepreneur ingin kebebasan berinovasi. Perbedaan gaya manajemen dan prioritas inilah yang sering memicu konflik antara investor dan pendiri startup. Poin yang keempat, kendala modal dan persaingan antar startup. Jumlah dana Ventura terbatas, sedangkan startup yang butuh pendanaan sangat banyak. Akibatnya, terjadi persaingan ketat antar startup untuk mendapatkan modal dan banyak startup bagus tidak terdanai. Selain itu, investor juga punya keterbatasan dana untuk mendukung semua tahap pertumbuhan. Poin yang kelima, konsentrasi di pusat modal Ventura. Aktivitas modal Ventura cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu seperti Silicon Valley, karena di sana sudah terbentuk jaringan investor, mentor, dan inovator yang kuat. Daerah lain kesulitan menyaingi karena efek jaringan dan pengalaman historis membuat pusat tersebut semakin unggul. Poin yang keenam, pasar tipis, yaitu jumlah investor dan startup terbatas. Dalam banyak negara berkembang, jumlah investor dan startup masih sedikit. Akibatnya, pencocokan antara investor dan startup tidak optimal. Proses pendanaan lebih lama dan risiko gagal lebih tinggi karena kurangnya pilihan mitra investasi. Dan yang terakhir adalah valuasi startup sulit dan sering tidak objektif. Menentukan nilai wajar atau valuasi startup sangat sulit karena data keuangan belum stabil dan potensi bisnis masih perkiraan. Seringkali valuasi terlalu tinggi karena tren pasar atau emosi investor bukan berdasarkan analisis objektif. Ini bisa menimbulkan gelembung investasi. Mungkin kesimpulan umum dari presentasi ini adalah modal Ventura merupakan instrumen pembiayaan strategis yang bukan hanya menyediakan dana tetapi juga dukungan manajerial, jaringan, dan tata kelola. Manfaat terbesar dari modal Ventura terletak pada peran kemitraan strategis atau smart money yang mempercepat pertumbuhan startup. Namun, hambatan berupa asimetris informasi, monitoring, keterbatasan sumber daya, regulasi, dan keterbatasan modal harus diantisipasi.
Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan inovasi kebijakan, tata kelola yang baik, regulasi yang mendukung, serta kolaborasi erat antara investor dan entrepreneur. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!